Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali, marilah sama-sama kita selalu menjadikan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke ruh junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami di sini selaku kelompok 14 yang terdiri atas nama saya sendiri Solahuddin Aritonang dan kawan saya Panaikan Harap yang akan membahas tentang penyelesaian sengketa bisnis. Di hal yang pertama kita masuk ke ada beberapa bagian yang akan kita bahas pada pembahasan yang tentang penyelesaian sengketa bisnis. Yang pertama itu ada dia pengertian sengketa bisnis, ada dia cara menyelesaikan sengketa bisnis, ada juga lembaga penyelesaian sengketa bisnis, dan ada juga pengertian dan urgensi alternatif penyelesaian sengketa, dan ada juga model-model alternatif penyelesaian sengketa. Yang seterusnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian sengketa bisnis. Sengketa dengan rekanan atau mitra bisnis adalah suatu yang dianggap tabu bagi pelaku bisnis. Sengketa yang diketahui oleh masyarakat bisnis sangat merugikan reputasi pelaku bisnis dan berpotensi mengurangi kepercayaan klien atau nasabah maupun konsumen perusahaan itu sendiri. Hal ini berbeda dengan sengketa lingkungan dan tenaga kerja. Sengketa bisnis umumnya sangat dirahasiakan oleh pelaku bisnisnya atau pengusaha lebih suka lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Berbagai kegiatan bisnis sebenarnya merupakan suatu yang tidak diharapkan terjadi karena dapat mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak yang bersengketa, baik mereka yang berada pada posisi yang benar maupun pada posisi yang salah. Terjadinya sengketa bisnis perlu dihindari untuk menjaga reputasi dan relasi yang baik ke depan. Sengketa kadang-kadang tidak dapat dihindari karena adanya kesalahpahaman maupun pelanggaran perundang-undangan ataupun dia bentuk ingkar janji kepentingan yang berlawanan. Setelah itu juga proses sengketa terjadi terjadi dan tidak ada titik temu antara pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian maupun pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Sedangkan menurut Ahmad Ali mendefinisikan konflik adalah setiap situasi di mana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dan masing-masing pihak saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan pokok mereka. Yang seterusnya itu cara penyelesaian bisnis. Dilihat dari proses model penyelesaian sengketa bisnis dapat berupa yang pertama litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Yang pertama pengadilan umum. Pengadilan umum ataupun pengadilan negeri berada pada lingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Dalam pasal 50 menyatakan pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa ataupun memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Yang kedua pengadilan niaga. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum, mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran. Dalam pasal 30 mengatakan pengadilan niaga mempunyai tugas memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Yang seterusnya masuk ke bagian B tadi itu non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dimana yang tadi itu dalam bentuk pengadilan, sekarang yang di luar pengadilan. Yang pertama arbitrase pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatakan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Istilah arbitrase berasal dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris dari arbitration
kata arbitration ini juga berasal dari bahasa lain yaitu arbitrare, yang mana dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kekuasaan dan menyelesaikan sesuatu menurut ataupun kebijaksanaan. Seterusnya masuk kita ke pembahasan yang seterusnya itu tentang lembaga penyelesaian sengketa di Indonesia. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menerangkan bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan dua cara, yaitu melalui pengadilan, yaitu tadi litigation, dan luar pengadilan, yaitu non litigation. Untuk kasus sengketa bisnis, maka pengadilan berwenang adalah pengadilan negeri yang berada di lingkungan peradilan umum, sedangkan luar pengadilan diantaranya berlaku melalui lembaga arbitrase. Dengan demikian, masing-masing lembaga merasa memiliki kewenangan dan memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara bisnis sehingga terjadi tarik-menarik. Kewenangan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Adapun lembaga yang berhak menyelesaikan sengketa bisnis Indonesia sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengadilan negeri, yang kedua arbitrase, yang ketiga pengadilan niaga. Mungkin cukup sekian paparan dari saya dan akan dilanjutkan oleh kawan saya, Panaikan Harahap. Nama saya Panaikan Harahap, NIM 0502211018. Saya akan membawakan materi yang berjudul model-model alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Model-model alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Alternatif penyelesaian sengketa atau APS lebih diminati oleh pelaku bisnis karena dinilai lebih efisien dan efektif serta memiliki beberapa model, di antaranya model yang pertama negosiasi, yang kedua konsultasi, yang ketiga pendapat mengikat, dan yang keempat mediasi, dan yang kelima konsiliasi, dan yang keenam adjudikasi, ketujuh arbitrase, dan penyelesaian sengketa daring. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Ayat 1, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Seperti salah satu kasus tentang PT Gudang Garam atau TBK. Melayangkan gugatan perkara merek dagang di Pengadilan Negeri Surabaya, perseroan telah mengajukan gugatan pembatalan merek milik Gudang baru kepada Pengadilan Niaga melalui Pengadilan Negeri Surabaya pada 22 Maret 2021 dengan nomor perkara 3 PDR Sus HKI merek 2021 PN Niaga Surabaya, dilansir dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia. Pihak Gudang Baru masih terus menggunakan merek-merek yang tampak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek milik perseroan, ujar manajer GGRM seperti dikutip Kamis 22 bulan 4 2021. Perseroan mengaku telah ditemukan fakta merek-merek pada produk-produk Gudang Baru telah menyesatkan, mengingat banyak persamaan merek-merek pada produk-produk Gudang Baru dan gudang merek dan gudang garam. Hal itu berpotensi menimbulkan kerancuan bagi konsumen. Ditemukan fakta di lapangan bahwa milik Gudang Baru tersebut adalah atau berpotensi dianggap produk milik perseroan dan atau merupakan bagian dari produk milik perseroan, ujar GGRM
kendati begitu. Perseroan mengaku persoalan ini tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, kegiatan keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan. Contoh kasus 2. PT Billabong Indonesia adalah perusahaan pakaian selancar asal Austria ini, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Kata Sutama, terdakwa melanggar pasal 372 JO, pasal 55 ayat 1 atau 1 KUHP tentang penggelapan. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU Abraham Polisis, yaitu 3 tahun penjara. Terdakwa divonis bersalah karena tetap menggunakan sarana promosi berupa link board milik CP Bali Brands. Padahal hubungan kerjasama antara CP Bali Brands dengan PT Billabong telah berakhir pada tahun 2005. Sarana promosi berupa link box milik CP Bali Brands tersebut terpasang di 34 toko dari Balai dan 12 toko dari luar Bali. Pembuatan link box tersebut menghabiskan dana sekitar 1 miliar rupiah. Link box milah yang masih digunakan oleh PT Billabong Indonesia, namun PT Billabong Indonesia protes dengan putusan tersebut. Terdakwa akan mengajukan banding. Kita banding karena majelis hakim telah memutuskan perkara yang tidak ada dasar hukumnya. Hakim telah mengelarang dalil untuk memvonis terdakwa, kata pengacara Palmer Situmorang. Mungkin cukup sekian yang dapat kami paparkan. Kami dari kelompok 15 pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.